Ow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, sehat semua? Macam mana cuti? Cuti alhamdulillah. Inilah penuntut ilmu akhir zaman dulu. Saya ketika saya belajar dengan salah satu guru saya, namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhon. Beliau sudah tua, sudah mungkin umur 70 tahun, hampir 80 tahun. Tapi semangat mengajarnya, kalau boleh saya cakap, macam orang gila. Semangat saya yang muda pun tak boleh challenge beliau. Suatu saat saya itu belajar dengan beliau, ketika itu kami belajar fikih karena beliau itu adalah kepala mufti di Hadramut. Beliau mengajar fikih dan kitab fikih yang advance. Ketika itu saya belajar dengan beliau 1 hari 2 kali, lepas asar dan lepas maghrib. Ketika kami mengaji lepas asar, Syekh ini sesak nafas. Beliau memang punya penyakit sesak nafas. Tengah-tengah mengajar tak boleh bernafas. Macam ini. Akhirnya ketika itu ada anaknya, saya panggil anaknya, "Ayah Anda sakit sesak nafas." "Oh iya, ini kena bawa hospital." Namanya penuntut ilmu akhir zaman, kami senang. Alhamdulillah Syekh sesak nafas. Maknanya nanti setelah maghrib tak akan ada kelas. Kita sudah senang sudah. Tak akan ada kelas lepas maghrib. Saya dan kawan-kawan sudah berkongsi kita nak memasak. Karena tak ada waktu nak memasak, ada waktu sudah. Waktu kita masih student, makan apa aja kita makan. Yang penting halal. Rasa sedap, tak sedap. Kalau lapar semua sedap. Kalau lapar semua sedap. Akhirnya, bolehlah Habib Ali. Bila-bila kita memasak ini Syekh sakit, kita kena bersyukur kepada Allah, kita kena memasak ini. Akhirnya oke lah kita memasak. Akhirnya macam mana? Siapa nak pergi shopping ke pasar? Saya akan pergi shopping ke pasar. Ketika pergi shopping ke pasar, saya punya perasaan macam tak sedap lah. Ini macam Syekh datang lah, saya bilang gitu. Syekh macam datang ini. Tak tahu, saya punya perasaan macam ada kuat bahwasanya Syekh sudah keluar daripada hospital. Maghrib saya tengok di kelas itu, Syekh sudah ada. Alamak. Itu adalah saya bilang contoh bagaimana seseorang itu benar-benar mengabdikan dirinya di dalam ilmu. Tak peduli sakit, tak peduli apa. Bahkan ketika para habaib yang pernah saya kenal, orang-orang hebat, ketika sakit mereka belajar. Tempat ini saya kena belajar. Kenapa? Karena ketika sakit, maknanya Allah menguji saya. Saya kena belajar, dan ketika saya belajar Allah ridho kepada saya meminta kepada Allah, ya Allah, amiklah penyakitku karena aku belajar. Sof, tengok. Jadi para student zaman dahulu, mereka ketika sakit, disitulah mereka belajar. Kita kan tak sehat, kita belajar, sakit kita rehat. Mereka tak. Ketika mereka sakit, mereka lebih bersemangat daripada mereka sehat. Kenapa? Karena ketika sakit inilah tempat di mana Allah menguji saya. Saya kena pas exam bahwasanya ketika sakit pun saya kena tidak boleh memutus apa yang sudah saya lakukan. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Habib Umar
ketika di Syah Alam, ketika membaca hikmahnya Imam Haddad. Ada yang datang Habib Umar. Saya tengok Puan Hawa ya, ada ya di situ ya. Habib Umar menjelaskan ketika di Masjid Syah Alam apa? Man ta'awwada nakdal azaim fatahul ghanaim. Barang siapa yang terbiasa memutuskan apa yang sudah dia terbiasa lakukan, maka akan terluput dan hilang darinya banyak sekali ghanaim. Ghanaim ini harta pampasan perang yang sangat banyak. Maknanya kalau Anda terbiasa belajar, sakit Anda tak belajar, ketika itu maka akan banyak sekali harta ukhrawi, yakni pahala yang Anda hilangkan. Karena itu ketika Anda sudah, saya sudah terbiasa setiap Sabtu pertama, Kamis pertama dan ketiga hadir kelasnya Habib Ali Bagir. Apapun yang terjadi, selama itu bukan emergensi, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Kalau Anda meninggalkan apa yang sudah Anda yang sudah Anda inginkan, maka akan luput daripada Anda itu banyak sekali harta. Sampai-sampai Habib Umar mengatakan, seseorang namanya Imam Bukhari ingin menjual benda, masalahnya handphone. Saya nak jual handphone ini berapa? 5.000 ringgit. Oke. Esoknya ada orang over, saya akan beli 15.000 ringgit. Dia tak nak jual. Kenapa? Karena saya sudah berazimah, saya sudah berjanji nak jual handphone ini kepada orang lain. Saya tak akan putuskan apa yang sudah saya katakan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Haddad, man ta'awwada nakdal azaim fatahul ghanaim. Barang siapa yang terbiasa memutuskan atau mengingkari apa yang sudah dia inginkan dan sudah dia biasakan, maka akan terluput darinya banyak sekali harta ukhrawi. Banyak sekali harta ukhrawi. Bukan hanya harta ukhrawi, harta duniawi pun dia akan luput. Karena orang sudah tak percaya dengan dia. Habib ini kalau sudah janji pasti akan diingkari. Dan saya tengok akhlak ini memang benar-benar ada pada guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Tidak pernah sekalipun luput daripadanya itu mengajar ataupun belajar. Suatu saat dia masuk ke kampus untuk mengajar, giginya itu bengkak sampai segini. Tetap dia mengajar. Kenapa? Man ta'awwada nakdal azaim fatahul ghanaim. Barang siapa yang terbiasa memutuskan apa yang sudah dia biasa, memutuskan rutinnya dia, maka banyak sekali hal yang dia luputkan. Banyak sekali hal yang dia luputkan. Di dalam rutinitas puan-puan ada berkah. Ada berkah. Saya banyak bertemu dengan orang yang berdakwah itu apa ya? Bila-bila di KL, esok di Kedah, esok di Sarawak, esok di sana, esok di sana. Jadi dia tak punya rutin. Ketika masa tua dia menyesal. Better saya ada rutin. Akan saya ada rutin. Karena rutin inilah yang akan menjadi apa yang Anda banggakan ketika Anda sudah tua. Sudah Anda ceramah di Kedah sekali, habis Anda ceramah, Anda pergi, orang akan lupa. Tapi kalau rutin semacam ini akan meninggalkan kesan. Kalau Anda rutin semacam ini akan ada yang namanya tarbiyah. Karena itu kan di dalam Islam disunahkan kita itu ketika belajar dengan guru itu terus mengikutinya. Anda merutinkan Anda dengan guru Anda. Kenapa? Agar guru Anda boleh meninggalkan kesan kepada Anda. Tapi kalau Anda hanya bertemu satu kali, macam mana kesan terjadi? Karena itu kesan tidak akan terjadi kecuali dengan rutin. Kalau Anda meninggalkan rutin Anda, katanya Habib Umar apa? Fatahul ghanaim. Maka akan banyak hal besar yang luput daripada Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rutin kita pada Kamis pertama dan Kamis ketiga ini terus ada, terus konsisten dan meninggalkan kesan di dalam hati kita dan jiwa kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Karena itu sudah fatanil ghanaim sudah. Sudah luput daripada saya hal-hal yang besar sudah. Jangan tiru saya. Jangan tiru saya. Guru-guru saya itu hebat-hebat semua. Saya nak coba Syekh Ba'udon tuh saya pernah coba untuk ikut schedule beliau 4 hari. Macam mana tidurnya, macam mana bangunnya, macam mana mengajar. 4 hari keempat saya sakit. Hari keempat saya sakit. Guru saya 70 tahun macam itu. 70 tahun macam itu. Sudah tua umurnya 80 tahun, hampir 80 tahun. Tapi tidur hanya 4 jam. Tidur pukul 12, bangun sebelum subuh, adzan, iqomah, baca wirid, sholat berjamaah, habis itu mengajar, makan, mengajar lagi, terus hidup macam itu. 70 tahun macam itu. Saya coba 4 hari saja. Hari kelima saya sakit 2 hari, tak bangun saya. Padahal saya masih muda lagi. Karena itu, kenapa? Karena banyak orang itu tidak bisa untuk melakukan rutin. Man ta'awwada nakdal azaim fatahul ghanain. Perhatikan rutin Anda, puan-puan. Karena di dalam rutin ada berkah. Jangan cuma hadir kelas sekali, 2 kali, percuma, tak akan ada kesan dalam jiwa Anda. Rutin kan, 5 tahun, 10 tahun, nanti kelas itu akan meninggalkan kesan di dalam jiwa Anda. Dan itulah yang namanya kesan, itulah yang namanya tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Bagaimana seorang syekh membawa muridnya sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali ada rutin antara syekh dan murid. Tak akan mungkin syekh itu langsung bawa murid sekali langsung sempurna. Tak ada macam itu. Tak ada macam itu. Yang ada syekh itu boleh membawa murid kalau ada rutin 10 tahun, 15 tahun, baru sedikit demi sedikit murid itu akan menuju kesempurnaannya. Dan itu terjadi dengan adanya rutinitas dan dengan adanya azaim. Kalau ditinggalkan syekh itu fatahul ghanaim, maka dia akan luput daripadanya itu banyak sekali faedah-faedah yang besar. Kita teruskan pengajian kita di dalam kitab Niyat ini. Kita sampai di dalam niat yang ketiga ya. Hah? Niat yang keempat ya. Niat yang keempat. Niat yang keempat di dalam bersilaturahmi, ziaratul ikhwan, betul? Musannaf Al-Habib Sa'ad. Saya tak tahu, saya belum pernah bertemu dengan anaknya Habib Sa'ad. Habib Sa'ad ini menulis di dalam kitab ini, yang pertama kan kitab ini kan diambil daripada kitab namanya Qutul Qulub, kepunyaan Abu Thalib Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki ini, kitabnya Qutul Qulub ini adalah ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali. Dan kitab ini adalah sedikit daripada kitab Qutul Qulub di Abi Thalib Al-Makki. Habib Sa'ad menulis di dalam awalnya, di dalam bab ini, niat-niat yang tidak elok, niat-niat yang tidak elok, yang harus kita jauhi ketika kita berkunjung kepada kawan-kawan kita, satu muslim atau yang tidak satu muslim. Apapun yang Anda lakukan, buan-buan, usahakan sebelum awal itu silaturahmi. Terutama kalau Anda nak buat rumah, nak bangun rumah, sebelum bangun rumah, silaturahmi ke jiran dahulu. Jangan bangun rumah dulu, baru silaturahmi, itu salah. Silaturahmi ke jiran, baru bangun rumah. Yang benar seperti itu. Inti daripada semuanya itu adalah silaturahmi. Sebelum silaturahmi, benarkan niat dahulu. Niat yang keempat, untuk silaturahmi, hendaknya kita berniat apa? Yanwi biziaratihi kafaratad dunub wa hattal khotoya kama jaa fil khobar. Ketika Anda ini bersilaturahmi, maka hendaklah Anda berniat apa? Kafaratul dzunub. Menghabiskan dosa. Menghabiskan dosa. Kafarah ini menebus, memadamkan dosa. Mungkin kita tak habis pikir ya, apa Habib hubungan silaturahmi, berkunjung ke kawan dengan apa? Memadamkan dosa. Macam
tak boleh saya kena, Habib. Loh, kalau saya nak masuk lebih dalam, puan-puan ya, apa hubungan makan dan kenyang? Tak ada hubungan. Karena di akhirat Anda makan tapi Anda tak kenyang. Tidak ada kenyang dalam akhirat. Tak ada. Tak ada tidur dalam akhirat. Di sini kan Anda penat, Anda tidur, kan ada semacam hubungan kan. Tapi kalau Anda tengok, tak ada hubungan antara tidur dan penat, tak ada hubungannya. Karena orang boleh tidur dalam keadaan tak penat. Kenapa Anda tidur? Saya suka tidur, Habib. Tidur ini macam seronok sangat. Saya tengok bantal ini macam tengok kekasih saya. Apalagi tengok tilam, alamak, bete saya dengan tilam menikah udah dengan perempuan. Senang. Ada orang macam itu. Maknanya hubungan ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada dua hal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hubungan antara ziarah dan berkunjung kepada orang beserta memadamkan dosa. Maknanya kalau Anda ingin memadamkan dosa, berkunjunglah kepada kawan Anda. Yanwi bi ziyaratihi kafaratadz dzunub wa hatal khataya kama jaa fil khabar. Idza zaral akhahu fillah thumma tasafaha fadhahika ahaduhuma fi wajhi sahibihi tasaqatat dzunubuhuma bainahuma. Suf, tengok. Kadangkala ini bukan dosa yang umum ya. Ini kena digarisbawahi. Yang hilang di sini bukan dosa yang umum. Contohnya, saya dan Kak Meme menggibah, mengumpat Puan Hawa. Puan Hawa macam ini, macam ini, macam ini. Kemudian saya silaturahmi ke Ustadz Zaman. Dosa yang saya buat ke Puan Hawa tidak jatuh. Tak ada hubungannya. Berbeza kalau saya setelah mengumpat seseorang, saya silaturahmi ke orang itu. Setelah saya mengumpat Puan Hawa, saya berkunjung ke Puan Hawa. Suf, tengok. Akhirnya kan maknanya saya mempunyai dosa dengan Puan ini. Ketika saya silaturahmi, dosa antara saya dan Puan Hawa akan hilang. Begitu pula sebaliknya. Puan Hawa mengumpat saya, Habib Ali ini sudah 40 hari tak pulang, kenapa saja di Indonesia, macam lupa kepada kita. Alamak, ini tak ada konsisten, Habib Ali. Terus saya digibahi, terus tulis share sana share sini. Kemudian Puan Hawa silaturahmi ke saya. Tanpa minta maaf pun dosa itu sudah terhapus dan terpadamkan. Sof, tengok. Itu hanya dosa antara sang pengunjung dan yang dikunjungi. Bukan dosa yang lain. Saya berzina, wa na'udzubillah, atau mencuri. Kemudian saya silaturahmi, dosa mencuri itu akan hilang, tak macam itu. Kalau semacam itu seronok, semua orang masuk surga. Semua orang masuk surga. Surga itu tidak semudah apa yang Anda bayangkan. Kalau surga itu mudah, niscaya macam orang nak beli sabun. Tak, surga itu susah untuk didapatkan. Karena itu dalam Al-Quran, Allah itu membeli surga dengan jiwa-jiwa Anda. Harta yang paling Anda sayangi adalah jiwa Anda kan? Anda boleh keluarkan uang, Anda boleh jual rumah, tapi adakah orang boleh jual jiwanya? Kalau saya nak beli, Puan, saya nak beli jiwa Anda nak jual? 1 juta ringgit, 4 juta, 1M DB itu semua saya beri Anda. Anda nak jual jiwa Anda? Tak akan jual. Kenapa? Karena jiwa ini tak boleh dibeli. Untuk apa, Habib? Saya punya uang banyak kalau saya mati. Saya tak boleh ambil manfaat uang itu. Better saya miskin, tapi saya masih hidup. Karena surga itu terlampau mahal, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi harga jiwa. Maknanya Anda kalau nak masuk surga, Anda kena mewakafkan jiwa Anda untuk mendapatkan surga. Makna jiwa di sini adalah semua waktu Anda kena manfaatkan.
Ketika memasak, Anda berniatkan untuk mendapat surga. Kalau Anda memanfaatkan semua waktu Anda untuk surga, di situ Anda boleh membeli surga. Kenapa? Kita ini orang-orang akhir zaman ini, kita punya gambaran, description tentang masuk surga itu sangat remeh. Saya tengok itu, saya banyak bertemu dengan orang ya. Sini banyak berdakwah, saya banyak mengajar di Malaysia, di Indonesia, di Hadramut, di Jordan, saya banyak mengajar. Saya pernah mengajar orang Turki, orang Jerman, macam-macam. Banyak daripada mereka itu memperlekehkan surga. Memperlekehkan surga. Ya Allah, insya Allah masuk surga. Surga tak semudah apa yang Anda bayangkan. Sholat saja, sholat duhur, nanti asar tak sholat, insya Allah masuk surga. Memang insya Allah masuk surga. Kalau Allah menghendaki, Anda masuk surga. Kalau Allah tak menghendaki, jangan cuma sebagian kata yang Anda sebutkan. Kata yang kedua harus Anda sebutkan juga. Iya, kalau Allah menghendaki. Kalau tak menghendaki, tengok. Itulah maknanya kita ini di dalam memahami surga, kita harus sikit advance lah. Berbeza dengan para orang-orang Islam yang lain yang sudah belajar, banyak hadir majelis taklim, kita kena paham bahwasanya surga ini adalah sesuatu yang agung. Karena itu Allah terus over surga. Tak ingin masuk surga kah? Tak ingin masuk surga kah? Kalau Anda buat ini, saya beri Anda surga. Terus Allah itu mengagungkan surga. Maknanya surga itu sesuatu yang agung. Kalau Anda ingin sesuatu yang agung, Anda kena keluarkan hal yang banyak. Bukan hanya uang, waktu, tenaga, jiwa Anda kena keluarkan. Seronok sangat hanya berziarah, dosa hilang, kemudian masuk surga. Surga itu penuh. Surga itu penuh. Padahal di dalam hadis, yang masuk neraka berlipat ganda daripada yang masuk surga. Katanya neraka segitu besarnya nanti akan penuh. Nanti akan penuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bukan orang-orang yang memenuhi neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Tengok hadisnya. Jika seseorang menziarahi saudaranya, saudara di sini saudara nasab atau saudara muslim. Kalau Anda menziarahi saudara nasab, pahalanya lebih besar. Contohnya, saya punya abang dan saya punya kawan namanya Zaman yang bisa hantar saya tadi itu. Mana yang lebih besar pahalanya? Saya silaturahmi ke Zaman atau saya silaturahmi ke abang saya? Jelas ke abang saya. Banyak orang itu salah paham. Kalau ada Habib Umar datang, berebut nak bersalaman. Emaknya setiap hari ada, tak pernah salaman. Ulama 1000 Anda letak, tak akan boleh mengalahi mak Anda. Oh, saya nak bersedekah. Kenapa? Sedekah kepada orang-orang miskin. Padahal abangnya juga orang miskin. Anda kena bersedekah kepada saudara Anda dahulu, baru sedekah kepada orang lain. Kalau nak cari berkah kepada emak ayah Anda dahulu. Sudah emak dan ayah Anda berkahnya habis, baru setelah itu Anda cari ke para ulama. Banyak orang macam itu kan. Kalau ada para habaib datang, para tuk guru datang, berebut nak salaman. Saya tengok air minumnya Habib Umar itu belum habis, sudah hilang. Tak pernah tengok? Belum habis, Habib Umar mungkin belum selesai minum, sudah hilang. Bukan hanya airnya yang hilang, gelasnya pun juga. Alamak, Anda curi barang masjid pula itu. Gelasnya pun juga hilang. Ada orang, kawan saya, Habib, saya dapat gelasnya Habib Umar. Alamak, kembalikan, haram itu punyanya. Itu punyanya masjid, Anda kena kembalikan. Tak, dia kira ini berkah mungkin. Dia kira ini berkah. Oke, berkah kalau punya Anda, tak apa.
Habib Umar minum gelas Anda letak, tak apa. Ini gelasnya orang, Anda letak, Anda tak izin pula. Gelasnya masjid Anda kena ganti. Tapi gelasnya ayah dan emak Anda kalau minum itu jauh lebih berkah daripada gelasnya para ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayangi ayah dan emak Anda. Banyak orang-orang itu menurut saya salah salah paham. Kalau di beberapa tempat macam di Indonesia itu sedikit ekstrim. Nak bersalaman dengan Habib Umar, tumbuk sana, pukul sini, hanya untuk bersalaman. Anda nak pukul muslim hukumnya haram. Bersalaman dengan ulama hukumnya sunnah. Macam mana Anda nak buat sesuatu yang haram hanya untuk sesuatu yang sunnah? Anda kena faham hal-hal mana yang lebih priority. Di sini dikatakan barang siapa jika seseorang saudara menziarahi saudaranya, saudara kandung atau saudara satu muslim, semua sama. Akan tetapi bersilaturahmi kepada saudara kandung lebih besar pahalanya daripada bersilaturahmi ke saudara yang tidak kandung atau ke orang lain. Barang siapa jika seseorang saudara mengunjungi atau bersilaturahmi saudaranya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, thumma kemudian setelah mereka bertemu, kalau di beberapa tempat ketika bertemu dengan saudaranya cakapnya say hello. Hello. Macam itu kan? Hello. Kalau muslim tak boleh macam itu. Bertemu, assalamualaikum. Kemudian bersalaman. Sekarang sedikit lebih mesra lagi, cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tsumma tasofaha. Setelah bertemu, mereka saling bersalaman. Tasofaha ini ada makna saling. Bukan satu bersalaman, karena bersalaman itu harus daripada kedua belah pihak. Tidak mungkin bersalaman itu cuma satu. Saya bertemu dengan Zaman, saya nak bersalaman. Kalau Zaman tak nak bersalaman, apa terjadi tuh salaman itu? Tak terjadi. Jadi harus dua-duanya mau bersalaman. Tsumma tasofaha fadohika ahaduhuma fi wajhi sohibihi. Setelah bersalaman, salah satu daripada mereka itu tertawa atau tersenyum kepada yang lainnya. Ini takyah dua-duanya tertawa, nanti dikira melawak ini. Cukup satunya tersenyum. Ya Allah, lama tak jumpa. Ingatkah? Terutama kalau sudah bertemu dengan kawan-kawan ketika student dulu, masa-masa student, woi, tengok dosen itu, dosen killer macam ini, buat gaduh, iya. Akhirnya senang. Setelah bersalaman, kemudian tersenyum. Ketika dua hal ini terjadi, maka akan ada efeknya. Apa? Tasaqatat dzunubuhuma bainahuma. Maka dosa di antara keduanya, dosa di antara keduanya, bukan semua dosa, dosa yang khusus antara yang mengunjungi dan yang dikunjungi. Bukan semua dosa. Kalau semua dosa jatuh, surga murah. Surgamu murah. Karena itu kalau kita mengumpat seseorang, kita berbuat zalim kepada seseorang, cara untuk memadamkan dosa, bersilaturahmilah kepada dia. Silaturahmi. Kemudian ketika kita silaturahmi, maka dosa itu akan tasakotot. Tasakotot ini maknanya berjatuhan. Dosanya akan macam apa? Daun kering yang berjatuhan. Tapi saya katakan lagi, dosa ini hanya khusus untuk dosa apa? Dosa antara dua orang ini saja, bukan semua dosa. Nanti dia dolimi orang lain, dia ini, itu tak jatuh. Anda kena ziarah, oh saya dolimi akak meme, Puan Hawa, dolimi Zaman pula. Saya kena berziarah ketiga orang ini.
Ya sudahlah, saya sudah silaturahmi dengan zaman, akak meme sama puan Hawa tak yah. Dosanya sudah padam. Dengan apa padam? Dengan saya silaturahmi ke zaman. Oh, tak semudah itu. Tak semudah itu. Kalau nak dosa yang akak meme dan puan Hawa itu padam, Anda kena silaturahmi kedua orang ini. Baru nanti dosa itu akan padam. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nadaral mu'minu ilal mu'mini fa fariha ba'duhum ila ba'din nadahum malakun min batnanil arsy istanifal amal faqad ghafarallahu lakuma min dzunubikuma fa in matu min yaumihim aw lailatihim matu mautas siddiqin. Diriwayatkan daripada Abu Umamah bahwasanya jika seseorang mukmin, mukmin, idza nadaral mu'minu ilal mu'min, jika seseorang mukmin itu melihat ke mukmin yang lain, fa fariha ba'duhum ila ba'din, dengan dia melihat, maka kedua-duanya itu akan senang. Saya tengok zaman, zaman tengok saya. Akhirnya kami senang. Maknanya alhamdulillah, ternyata yang dikatakan orang-orang Habib Ali marah dengan saya tak. Bertemu dengan saya Habib Ali apa? Tersenyum. Ketika terjadi seperti itu, maka akan nadahum malakun min batnanil ars. Maka akan ada satu malaikat yang memanggil mereka daripada batnanil ars. Batnan ini macam tengah ars, dari pertengahan ars. Kalau saya nak tanya kepada puan-puan, apa yang puan-puan ketahui tentang ars? Pernah dengar ars? Pasti sering kan dengar ars kan? Apa yang puan-puan ketahui? Jangan cakap ars itu singgasana Allah. Singgasana Allah itu tafsirannya Wahabi itu. Itu tafsirannya Wahabi, ars itu apa? Singgasana Allah. Kenapa? Karena Wahabi itu meyakini bahwasanya Allah itu duduk di singgasananya, di ars. Bukan seperti itu. Ars ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Itu ars. Makhluk Allah yang paling besar. Untuk apa Allah menciptakan ars ini? Maknanya dua, faedahnya dua. Yang pertama, ars ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling besar untuk mengatur makhluk-makhluk yang lebih kecil daripadanya. Jadi ars ini mengatur alam semesta, mengatur kita, mengatur apa. Kita mempunyai hubungan direct dengan ars. Karena itu beberapa sahabat, diantaranya Sa'ad bin Ubadah, ketika meninggal, ars ini bergetar. Pernah dengar kan? Ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Ansar, irtajja arsyur rahman bimauti Sa'ad. Ketika Sa'ad ini meninggal, ars ini apa? Bergetar. Apa maknanya? Maknanya kita ini punya connect direct dengan ars. Kenapa? Karena tugas ars ini mengatur kita. Ars inilah yang mengatur makhluk-makhluk selain ars. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah memberikan kuasa kepada ars untuk menjadi bos kepada semua makhluknya. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, Allah ingin menunjukkan kekuatannya. Wahai makhluk-makhlukku yang kecil-kecil macam manusia, engkau ini di bawah kuasaku. Ars saja yang paling big, yang paling besar tunduk kepadaku. Apalagi yang kecil-kecil. Itulah guna ars, untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan untuk mengatur
makhluk-makhluk yang lain. Itulah guna arsy. Jadi arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Dan arsy itu karena terlampau besar, yang menyangga arsy ada 8 malaikat. Di antara 8 itu, salah satunya nanti akan berseru kepada orang yang bersilaturahmi, dibilang istaknifal amal. Wahai engkau berdua, sekarang mulai daripada awal lagi. Kenapa mulai daripada awal lagi? Karena semua dosa-dosamu sudah aku hapuskan. Lagi, bukan semua dosa, tapi dosa yang ada hubungannya dengan 2 orang ini. Kalau semua dosa dihapuskan, seronok sangat. Seronok sangat. Istaknifal amal faqad ghafarallahu lakuma min dunubikuma. Karena itu kan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni sebagian dosa kalian. Tidak semua dosa, sebagian dosa yang hanya terjadi antara engkau dan orang yang engkau silaturahmikan. Fa in matu min yaumihim aw lailatihim matu mautas siddiqin. Kalau mereka setelah silaturahmi kemudian pulang eksiden, mereka akan meninggal dan diberi pahala macam orang-orang siddiqin. Siddiqin ini adalah derajat paling tinggi dalam kewalian, namanya siddiqiyatul kubro. Orang-orang habaib mengungkapkannya dengan kalimat kutub. Pernah dengar? Wali kutub. Lah wali kutub itu orang-orang torikoh-torikoh yang lain mengatakan kutbul ghaus. Pernah dengar? Kutbul ghaus. Ini adalah derajat-derajat kewalian. Ada yang namanya autad, ada yang namanya abdal, ada yang namanya nujaba, ada yang namanya nugoba. Di antara semua tingkat kewalian itu, yang paling tinggi namanya siddiqiyatul kubro. Dan dibilang kalau satu hari Anda bersilaturahmi, kemudian malamnya Anda meninggal, maka Anda akan diberi pahala macam meninggal dalam keadaan Anda mendapatkan siddiqiyatul kubro. Ini kalau meninggal, insya Allah semua diberi umur panjang. Jangan penuntut ilmu macam puan-puan ini, jangan ingat mati, jangan. Guru saya itu mengatakan semua boleh ingat mati, penuntut ilmu jangan ingat mati. Kenapa? Akhirnya tak nak beramal, tak nak belajar. Kejap lagi mati, buat apa majelis taklim? Bentar lagi juga mati. Nanti umurnya 20 tahun, diberi Anda kena ingat mati. Sudah pulang-pulang, mak saya tak nak masuk college. Kenapa? Saya ingat mati. Saya tak nak menikah, mak. Kenapa? Saya ingat mati. Buat apa? Mati kejap lagi, nanti mungkin menikah 1 minggu sudah mati. College 1 semester sudah mati. Tak boleh. Penuntut ilmu macam puan-puan dan penuntut ilmu semuanya tidak boleh ingat mati. Semua boleh ingat mati, kecuali penuntut ilmu tak boleh ingat mati. Penuntut ilmu harus membayangkan dirinya umurnya panjang. Umur saya panjang, insya Allah saya kena 120 tahun macam Anas bin Malik. Akhirnya, ya kalau umur Anda sedikit, kalau umur Anda panjang, akhirnya fatahul ghanaim. Banyak hal-hal yang besar Anda luputkan. Ghafarallahu lakuma min dunubikuma fa in matu min yaumihim aw lailatihim matu mautas siddiqin. Kalau mereka meninggal setelah mereka silaturahmi, siangnya mereka silaturahmi, malamnya mereka meninggal, atau malamnya silaturahmi, siangnya meninggal, maka mereka akan diberi pahala macam orang yang meninggal dalam keadaan siddiqiyatul kubro. Ada semacam itu. Beberapa amal perbuatan itu macam dijamin dalam 1 hari 1 malam. Di antaranya selain silaturahmi, sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu puan-puan sangat penting. Kalau ada orang sholat subuh berjamaah, 1 hari itu dia di dalam perlindungan Allah. Dulu ada seseorang presiden Irak pada zamannya, namanya Hajjaj bin Yusuf. Pernah dengar? Tak pernah dengar Hajjaj bin Yusuf?
Hajjaj bin Yusuf itu atuknya Saddam mungkin orang ini. Saddam Hussein. Mungkin, wallahu alam. Saddam kan terkenal kejam kan. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Saya punya kawan dulu ambil degree di mana namanya? Di Irak, zaman Saddam masih berkuasa. Jadi ada sebuah jalan, ada apa? Billboard. Billboard wajahnya Saddam besar, buat macam ini. Sini apa? Apa itu namanya? Peluru, sini peluru, macam ini. Besar gambar Saddam. Ada orang mungkin tak suka Saddam, dia ambil tanah liat, dia lempar tepat di mukanya Saddam. Esoknya tidak ada satu orang pun berani lewat jalan itu. Takut. Mau jalan, alamak, Saddam mukanya macam ini. Cari jalan lain dia. Kenapa? Kalau lewat jalan itu takut dituduh dia yang buat timpuk itu. Yang lempar, ada. Anda yang lempar ini, bukan. Anda kawannya yang lempar. Buktinya apa? Anda berani lewat jalan sini. Hajjaj bin Yusuf sama macam Saddam. Ada sikit apa-apa bunuh. Sikit apa-apa bunuh. Suatu saat ada beberapa kalangan pembangkang di Irak. Semuanya sholat duhur di masjid. Hajjaj bin Yusuf tahu, para pembangkang sholat duhur di masjid. Dia masuk masjid, pintunya dikunci. Setelah salam, Saddam cakap apa? Saya nak panen kepala orang. Semuanya dipenggal semua satu-satu oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Tapi Hajjaj bin Yusuf takut satu hal. Nak penggal orang, dia tanya dulu, tadi Anda sholat subuh berjamaah apa tak? Kenapa? Kalau dia sholat subuh berjamaah, maknanya dia dalam perlindungan Allah. Kalau saya bunuh Anda, maknanya saya kacau Allah. Dia takut, subhanallah. Dia tak takut bunuh orang, tapi dia takut bunuh orang dalam keadaan dia sholat subuh pada paginya. Memang ada beberapa amal perbuatan akan dijamin oleh Allah dalam satu hari. Di antaranya silaturahmi. Barang siapa meninggal dan pada hari itu dia silaturahmi, maka dia akan meninggal dalam keadaan apa? Mendapat siddiqiyah kubro. Ada juga, saya lupa, ada amal perbuatan, kalau dilakukan pagi hari, niscaya dia tak akan mati malam hari. Lupa saya apa. Jadi kalau Anda nak tahu orang ini masih hidup sampai nanti malam atau tak, Anda lihat pagi hari dia buat ini apa tak? Sholat duha atau apa, lupa saya. Sampai ada dikisahkan, ada ular nak patuk dia tak jadi. Kenapa? Karena dia sholat duha atau apa. Suatu saat dia lupa sholat duha, ularnya datang balik, dia patuk. Kenapa? Karena dia lupa untuk sholat. Subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhadha biyadi mu'minin fasafahahu fillah a'tahu Allahu minats tsawab mithla ma yu'ti Ibrahim al-Khalil wa katabalahu bikulli isbi'in ibadata sanah wala yaftariqani hatta yaghfira lahuma. Barang siapa, di dalam hadis, man akhadha biyadi mu'minin, barang siapa ambil tangan satu orang mukmin. Kadangkala kan apa ya? Kita ulurkan tangan, dia tak nak salaman kan? Akhirnya kita ambil tangannya, kita salaman. Barang siapa ambil tangan kawannya, walaupun kawannya itu tidak mau bersalaman, tapi dia memaksa kawannya untuk bersalaman. Subhanallah, itu menurut saya di sini ada melawan hawa nafsu. Kalau kita ulurkan tangan, kawan kita tak nak salaman, kita saya sudah baik-baik mengulurkan tangan, Anda tak nak salaman, sila masuk neraka. Macam neraka punya awak saja ini.
Jangan macam itu, jangan menyerah. Kalau dia tidak mau untuk mengulurkan tangannya, amik tangan dia dan paksa dia untuk bersalaman. Dan itu ada semacam unsur melawan hawa nafsu. Karena mengambil tangan kawan untuk bersalaman itu macam apa ya? Apa? Kita tak nak sudah. Ya Allah, sombong sangat orang ini. Saya ajak salaman pun dia tak nak. Orang-orang biasa macam ini tak mau, dia pergi. Sudah, mulai saat ini saya tak kenal anta tak kenal saya. Kenapa? Nak salaman pun Anda tak mau. Jangan macam itu. Ambil tangannya, kita ajak salaman. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia ketika depan Anda pikirnya di baby yang baru. Dia mungkin tak lihat Anta atau apa, mungkin saja kan. Ambil tangannya, salaman. Karena itu adalah hal yang sulit. Katanya Rasulullah SAW apa? A'tahullah, maka Allah akan memberi dia pahala seperti apa yang diberikan kepada Khalil, kepada Nabi Ibrahim. Maknanya dia akan diberikan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Dan akan diberikan kepadanya setiap usbu' ibadah. Setiap jari ibadah. Kan kalau dia salaman saja, kan cuma 5 jari. Tapi dia mengambil tangan kawannya, akhirnya menjadi 10 jari. 5 jari dia, 5 jari kawannya yang dibuat untuk bersalaman. Maknanya dia akan diberi pahala seperti dia 10 tahun beribadah. Dibilang, wa kutiba lahu bikulli usbu'in ibadatu sanah, maka akan diberi setiap jarinya semacam dia beribadah 1 tahun. Alamak, bersalaman 1 kali macam ibadah 10 tahun. Siapa yang tak nak? Wala yaftariqani hatta yaghfira lahuma, dan mereka tidak akan berpisah sampai dosa yang mereka perbuat di dalam satu sama lain akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang tanya sebelum saya masuk ke niat yang kelima? Sila. Saudaranya di jalan Allah. Maksud di jalan Allah itu bagaimana? Maksud di jalan Allah sama-sama muslimnya dan berjuang di jalan Allah. Di jalan Allah ini adalah jalan kebaikan. Bila jadi ya boleh jadi kita ini punya saudara, tapi bukan dalam jalan Allah, dalam jalan setan. Saya dulu pernah punya kawan orang dadah, Puan. Jadi dia berkata kepada saya ini setelah bertaubat. Katanya dulu kami itu antara pengguna dadah mempunyai persaudaraan yang sangat kuat. Itulah namanya saudara di jalan setan. Macam Puan dan kawan-kawan yang ada di masjid ini. Selain kita ini satu muslim, kita ini sama-sama di jalan Allah. Bukankah kita ini semua sama-sama di dalam jalan kebaikan? Bertemu di majelis, sholat berjamaah sekali, itulah yang namanya jalan Allah. Atau lebih dikenalnya dengan nama sabilillah. Pernah dengar? Fisabilillah. Ada yang pernah haji? Semua sudah pernah haji di sini ya. Ketika di haji itu ada banyak orang itu membagikan makanan. Mereka pasti cakap sabili. Pernah dengar? Sabili apa? Fisabilillah, di jalan Allah. Maknanya aku memberikan makanan ini untuk kebaikan. Makanlah ini dan kuatkanlah tubuh Anda agar Anda bisa melakukan haji yang benar. Kadangkala Anda memberikan makanan untuk bermaksiat, makanlah kemudian pergi disko. Makanlah kemudian pakai dadah. Itu namanya bukan fisabilillah, tapi fisabilish syaiton. Itulah makna di jalan Allah. Makna di jalan Allah, saudara yang bertemu dan berkongsi di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Faham, Puan?
Nah, tanya lagi, silakan. Kalau tadi kata kalau kita buat satu kita niat dapatkan syurga kan. Kalau adakah kita niatkan dapatkan syurga atau kita nak niat redha Allah? Kalau kita berbuat apa? Silaturahmi ya. Niatnya, apakah kita ini niat surga atau mendapat niat ridha Allah? Dua-duanya. Dua-duanya. Jangan kita ini mempunyai, karena itu kan saya jelaskan berkali-kali. Jangan pandang surga itu sesuatu yang remeh. Karena Anda, wallahu alam ya, saya pernah hadir sebuah majelis macam memperlekehkan surga. Buat apa kita masuk surga tapi kita tak dapat ridho Allah? Better kita masuk neraka tapi kita mendapatkan ridho Allah. Secara teori akal memang macam itu, tapi tidak mungkin secara syariat Anda masuk surga kecuali Anda mendapatkan ridho Allah. Kalau Anda mendapatkan ridho Allah, Anda pasti masuk neraka. Terus kalau kita berbuat baik, Habib, mana yang kita niatkan? Ridho Allah atau masuk surga? Niat dua-duanya. Niat mendapat ridho Allah dan masuk surga karena ridho Allah. Jangan cuma salah satu, sayang nanti. Dan itulah inti daripada kitab niat, agar kita bisa mendapatkan banyak hal hanya dengan berniat. Jangan cuma ridho dengan satu niat saja. Saya dapat ridho Allah, saya tak kisah surga. Jangan macam itu. Nanti Anda tidak akan apa ya? Anda tidak akan kuat dengan neraka, Puan. Imam Syafi'i sakit, pernah dengar sakit bawasir. Imam Syafi'i itu termasuk orang yang bawasirnya itu teruk. Sampai diriwayatkan, beliau itu ketika mengajar, kursinya itu dilobangi. Ketika beliau mengajar, di bawahnya itu ada bekas. Setelah beliau mengajar, bekas itu darah saja, buang. Beliau sakit bawasir sampai seperti itu. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, jika di dalam bawasir ini ada keridhoanmu, terukkanlah bawasir itu. Ada seorang ulama sufi dengar, Imam Syafi'i, jangan doa macam tu. Engkau tak akan kuat jika diuji oleh Allah. Terus macam mana? Mintalah kesehatan dan ridho Allah. Mintalah kesehatan dan ridho Allah. Tak ada pertentangan antara sehat dan diridhoi oleh Allah. Tak ada pertentangan antara surga dan ridho Allah. Jangan minta salah satu, mintalah dua-duanya. Imam Syafi'i sadar, ya Allah, aku minta kesehatan dan berilah aku keridhoan dari dengan kesehatanku ini. Banyak orang ini macam apa ya? Itulah, saya kira banyak orang itu memperlekehkan surga. Macam surga itu tak penting, yang penting itu hanya ridho Allah. Anda kuatkah merasakan api neraka? Wallahu alam. Macam mana niatnya Puan yang benar? Kita niat dua-duanya. Kalau kita beramal, niatlah untuk ridho Allah dan niatlah untuk mendapatkan surga. Kita dianjurkan oleh Allah. Barang siapa berbuat ini mendapatkan surga. Memang kita dianjurkan untuk beramal mengharapkan surga. Iya Habib, tapi itu macam derajat yang rendah. Yang paling besar adalah mendapatkan ridho Allah. Memang seperti itu, tapi janganlah kita ini merasa diri kita ini terlampau tinggi. Yang bisa seperti itu hanya ulama-ulama yang besar. Rabi'ah al-Adawiyah, Al-Jailani, bisa seperti itu. Kita coba exercise dulu. Sebelum ridha Allah kita minta surga. Yang lebih rendah daripada kita takut neraka. Kenapa Anda beramal? Kenapa Anda sholat? Takut neraka, Habib. Di atasnya itu, kenapa sholat? Nak masuk surga. Sof tengok. Nak masuk surga. Di atasnya itu, kenapa?
Kenapa sholat? Mendapat ridho Allah. Kita ini sebagai manusia, kita kena ada pemicu. Bekerja pun macam itu. Kenapa bekerja? Agar tak miskin. Kenapa bekerja? Agar mendapat gaji. Berbeza, Sof, itu. Kenapa bekerja? Agar istri senang. Beza lagi itu. Dia tak kisah gaji, dia tak kisah miskin, tapi agar istrinya senang. Derajat yang paling tinggi memang mendapatkan ridho Allah, tapi itu tidak akan bisa Anda dapatkan kecuali Anda berlatih dahulu di derajat yang lebih rendah, sedikit demi sedikit. Karena itu terus macam mana, Habib? Niatkan dua, mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga. Wallahu a'lam. Nah, tanya lagi. Ini kalau jumpa ni berapa dosa sama hidup. Kalau nak jumpa orang sudah meninggal bagaimana? Banyak orang tanya sama saya macam itu. Di dalam fikih ini juga disebutkan. Saya beri contoh ya di fikih itu ya. Saya mencuri uangnya Kak Meme, 1.000 ringgit, contoh saja. Saya kena mengembalikan kan, 1.000 ringgit ini kena saya kembalikan. Saya cari ya Kak Meme, mana? Tak ada. Saya bertemu dengan anaknya. Kak Meme sudah meninggal pada umur 150 tahun. Amin, insya Allah beribadah. Kembalikan kepada anaknya. Anaknya tak ada, Habib. Ahli warisnya tak ada. Cari saudara dekatnya. Kalau tetap tak ada, 1.000 ringgit itu sedekahkan. Anda niatkan, pahalanya berikan kepada Kak Meme. Dengan catatan, kalau tiba-tiba Kak Meme ini kembali, karena Anda cari, Kak Meme, saya tak jumpa. Anda tak jumpa dia, jumpa anak atau orang tuanya. Tak jumpa pula, sedekahkan. Dengan catatan, kalau Kak Meme kembali, Anda kena kembalikan 1.000 itu. Saya pernah mengumpat Kak Meme, bertemu dengan anaknya. Kak Meme-nya ada tak? Tak ada, Habib. Masih ada orangnya. Meninggal, Habib. Oke. Bertemu dengan anaknya. Minta maaf ke anaknya. Setelah Anda minta maaf, sedekahlah dan kirim Al-Fatihah untuk meminta maaf kepada Kak Meme. Insya Allah kalau memang niat kita benar-benar menyesal, pada hari kiamat Allah akan memberikan Kak Meme ini kelapangan hati. Bagaimana caranya? Di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali, nanti Kak Meme ini, maaf saya beri contoh ini ya, diberi pilihan. Suf, engkau aku beri 2 pilihan. Sekarang Puan Hawa ini mengumpat Anda. Anda punya 2 pilihan. Saya masukkan Puan Hawa ke neraka, atau saya beri Anda kedudukan surga yang tinggi. Kira-kira pilih mana? Kalau Anda pilih Puan Hawa masuk neraka, tak apa. Cuma derajat di surga Anda akan rendah. Tapi kalau Anda memilih memaafkan Puan Hawa, Anda akan saya beri derajat surga yang tinggi. Kalau memang meminta maafnya benar, Allah akan melapangkan hati Kak Meme untuk memilih pilihan yang kedua, masuk surga yang tinggi. Itulah yang namanya memaafkan. Kalau orangnya tidak ada, kalau orangnya ada, datang minta maaf sendiri. Kak Meme minta maaf, saya tadi mengumpat Anda lama pula, berjamaah lillahi ta'ala. Subhanallah, sekarang mengumpat ini sudah apa ya saya bilang ya, sudah berkembang. Ada channel tentang mengumpat, acara-acara gosip, kan mengumpat semua itu. Sekarang yang tengok acara mengumpat ini yang paling populer. Acara apa? Mengumpat semua. Wallahu a'lam. Nah, tanya lagi. Terakhir. Oke. Sila. Kita sebut tadi
Macam mana? Perlukah kita sebutkan apa dosa kita dengan orang yang Secara teori para ulama perlu. Tapi wallahu a'lam tak ya. Kenapa? Karena macam ini ya. Akak Meme, saya minta maaf tadi saya mengumpat Anda. Mengumpat apa? Loh, kira-kira kalau saya sebutkan apa yang tadi saya umpat, dia akan memaafkan kita apa tak? Bila-bila saya mengumpat terus, mengumpat, wah Kak Meme buat ini, semuanya salah. Mengumpat itu kalau benar namanya mengumpat, kalau salah namanya fitnah. Kalau saya sebutkan bukan hanya Kak Meme, suaminya, anaknya saya umpat semua. Kira-kira akan dia maafkan tak? Hah? Tak akan maafkan kan? Tak akan maafkan. Karena itu Kak Meme tolong minta halalnya. Dan itu pendapat kuat daripada mazhab Imam Syafi'i. Karena itu di Hadramut, ketika orang itu meninggal, sebelum ditanam, ahli waris ini akan cakap, yang punya hutang silahkan datang ke ahli waris untuk diselesaikan. Dan tengok, mayit meminta maaf atas segala kesalahannya. Bila-bila orang itu tak sadar dulu mayit punya salah kepada dia, tapi dia cakap saya maafkan semuanya. Akan tetapi jika mayitnya hidup, kemudian dia mengatakan kesalahannya, orang ini tak akan memaafkan. Karena itu memaafkan kesalahan yang tidak diketahui, menurut pendapat terkuat tak boleh. Untuk memaafkan harus diberitahu dulu apa salahnya. Tapi ada pendapat yang sangat kuat, memaafkan kesalahan yang tidak diketahui hukumnya sah. Dan itu yang dipakai oleh para ulama Hadramut. Kita sering di dalam Idul Fitri, kita salaman, tolong maafkan segala kesalahan saya. Saya pun tak tahu apa kesalahan saya terhadap Anda pun juga tak tahu. Apapun kesalahannya, saya maafkan dan tolong maafkan saya. Bila-bila bukan hanya maaf, hutang pun macam itu. Kalau saya punya hutang kepada Anda, tolong ikhlaskan. Kalau Anda punya hutang kepada saya, juga akan saya ikhlaskan. Setelah 1 bulan dia cakap, Habib, ternyata hutang saya kepada Habib 10.000 ringgit. Alamak. Jadi Habib ya, ikhlaskan. Kira-kira ikhlaskan tak? 10.000 ringgit, ikhlaskan tak? Oh sudah cakap kok, berapapun akan saya ikhlaskan. Ternyata hutangnya berapa? 10.000 ringgit. Karena itu kan, untuk menghindari kejadian seperti ini, para ulama mengatakan untuk memaafkan kena disebutkan apa kesalahannya. Dan untuk menghalalkan hutang kena disebutkan berapa hutangnya, berapa jumlahnya. Ini pendapat yang terkuat di dalam fikih Imam Syafi'i. Akan tetapi ada pendapat juga yang tidak kalah kuat dan dipakai oleh para ulama Hadramut, tidak perlu mengetahui dosa dan tidak perlu mengetahui untuk memaafkan kesalahan dan hutang. Ngerti kan? Itu pasti itu ditarim, ketika ada orang nak ditanam, pasti ahli waris meminta ridhonya. Saya minta ridho terhadap ayah saya, terhadap emak saya, terhadap abang saya semasa hidupnya. Apakah Anda meridhoinya? Apakah Anda memaafkannya? Kami semua memaafkannya. Tak tahu dosanya apa, tapi semuanya memaafkannya. Itu cukup. Itu cukup. Menjadikan orang yang pandai di dalam bersilaturahmi dan orang-orang yang bisa untuk memadamkan dosa selama kita hidup di dunia ini, dan dijadikan kita orang-orang yang pandai berniat, dan menjadikan kita orang yang bisa menteladani teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jaga kekuatan untuk konsisten di dalam kelas-kelas ini sampai hari kiamat. Dan Allah memberikan kita umur-umur yang panjang di dalam taatillah wa taatir Rasul, wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nu aslafuna shalihun wa ila tuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.